Hai Tista, apa kabar? Pertanyaan yang diucapkan dengan bahasa Inggris yang fasih dan aksen yang cukup khas langsung menyapa telinga Tista ketika dia menjawab panggilan dari ponselnya. Hai Emily, balas Tista akhirnya. Apakah sesuatu terjadi? Tista tahu pertanyaan mengenai kabarnya hanyalah basa-basi yang diucapkan Emily untuk memulai pembicaraan, dan Tista tahu ia benar ketika Emily kemudian menghela nafasnya. Sepertinya kamu harus segera kembali, ucap Emily datar. Tista menggigit bibir bawahnya. Ada apa? Tanyanya lagi. Atasan kita mulai tidak sabar, Tista jelasnya. Dia merasa sudah cukup memberimu waktu untuk cuti dan dia ingin kamu segera kembali. Tista melirik ke arah dalam ruangan melalui kaca besar yang menjadi dinding pembatas antara ruangan dan balkon. Ia menatap interaksi Raylan dan Kira dan merasa hatinya kacau. Atau, tanya Tista akhirnya, kamu akan dipecat apa lagi? Tista menarik nafas panjang sembari kemudian berbalik untuk menghadap ke arah pagar pembatas balkon, menatap kerlap-kerip lampu jalanan kota Jakarta yang begitu padat. Tista, kamu sudah setahun belakangan berusaha menjadi karyawan tetap di sini dan kamu akhirnya mendapatkannya. Emily menggumam dengan penuh penekanan. Kamu tidak ingin kehilangan pekerjaan yang sudah kamu usahakan selama ini, bukan? Tista tidak menjawab sama sekali. Jauh lebih sibuk melamun, mempertanyakan banyak hal yang harus ia putuskan dalam hidupnya. Tista, kamu masih di sambungan? Ah iya, sahut Tista agak tersentak. Aku di sini. Atasan kita memberimu waktu sampai minggu depan. Emily melanjutkan dengan tegas. Jadi pastikan kamu kembali sebelum itu. Kamu mengerti? Gumam Tista tidak jelas. Terima kasih informasinya, Emily. Tista menurunkan ponselnya lalu memutus sambungan tanpa mendengar ucapan Emily selanjutnya. Sama seperti pada Kira, Tista pun merasa tak bisa menjawab ucapan rekan kerjanya di Paris. Kira sudah boleh pulang. Renan mengangguk dengan senyuman lembutnya. Iya dokter Ian bilang Kira sudah boleh pulang. Tapi belum sempat Renan menyelesaikan ucapannya, Kira tiba-tiba merapat ke arah maminya dan memegangi tangannya dengan erat sekali. Renan mengatupkan bibirnya lalu mendongak untuk menatap pada wanita yang kini menatapi anaknya dengan tatapan yang sendu seperti biasanya. Kira, panggil wanita itu dengan suara pelannya. Kira, kenapa? Kira semakin menempeli Tista, memeluk tidak hanya tangannya tapi juga tubuhnya. Meski tangan kecilnya tak mampu memeluk Tista sepenuhnya, Tista terlihat tidak mengerti. Tapi Renan jelas langsung tahu apa yang membuat Kira berlaku seperti ini. Renan menghela nafasnya lalu mengambil satu tangan Kira dengan lembut. Mami juga ikut pulang bersama kita, sayang, tegasnya menggenggam tangan kecil putrinya yang tenggelam di pergelangan tangannya. Kira menoleh pada Renan, terlihat tidak yakin. Benar, Dedi, tanyanya memastikan. Benar Mami ikut pulang dengan kita. Dedi gak akan maksa Kira pulang sendiri lagi kan? Renan melihat ekspresi ketakutan benar-benar diberikan oleh anaknya itu, dan itu membuatnya tahu setakut apa anaknya ini dipisahkan lagi dengan maminya. Renan akhirnya mengangguk yakin demi memenangkan putrinya. Lalu ketika melihat Kira masih ragu, Renan menunjuk Tista dengan dagunya. Tanya langsung pada mamimu, sayang, ucapnya. Ragu, Kira menatap Tista yang juga sedang menatapnya. Tista tersenyum, meski Renan bisa melihat senyumannya terlihat sendu. Mami, tanyanya dengan nada penuh harap. Tista mengangguk pada akhirnya. Iya Kira, jawab wanita itu tanpa ragu. Mami pulang sama Kira. Mami nggak akan kemana-mana. Oh ya,
Ingin sekali Renan bertanya, tapi ia tahan bibirnya untuk tetap terkatup, sembari terus menatap wanita yang sejak tadi terus hanya menatap ke arah Kira saja. Renan ingin tahu sampai kapan ucapan wanita itu berlaku yang mengatakan bahwa ia tidak akan kemana-mana. "Mami janji?" tanya Kira dengan tatapan yang masih dipenuhi keraguan. "Janji." Kira lalu melepaskan tangannya dari genggaman Renan dan mengulurkan jari kelingkingnya pada Tista. "Benar, janji," tagihnya lagi. Tista meraih kelingking putrinya lalu memberikan senyuman lebarnya. "Janji sayang," tegasnya. Pada akhirnya Kira berhasil ditenangkan lagi. Kira mau melepaskan pelukan Tista, meski pada akhirnya tatapannya tetap terus mengikuti maminya itu. Renan menggendong Kira sembari mengangkat tas jinjing berisi barang-barang anaknya, sedangkan Tista mengikuti di belakangnya. Saat sampai di lobi, Tista tiba-tiba mengarahkan langkahnya ke resepsionis. "Dedi, Mami mau apa?" tanya Kira, langsung terlihat gelisah. "Enggak kok, Mami cuma mau ngobrol sama susternya," jawab Renan asal sembari menunggu Tista yang juga menunggu resepsionis berseragam perawat yang masuk ke bagian dalam ruangannya. Apa yang dilakukan wanita itu? Baru Renan bertanya. Jawabannya langsung ia temukan setelah itu. Tista mengambil kopernya yang ternyata ia titipkan di situ. Pantas saja Renan selama ini berpikir di mana wanita itu meninggalkan barang-barangnya dan rupanya di situ. Renan berbalik kembali, hampir melangkah ketika menyadari sesuatu. Tista menitipkan barang-barangnya di situ. Bisa jadi karena tidak memiliki tempat untuk tinggal, bukan? Entah kenapa Renan merasa senang dengan fakta itu. Mereka sampai di mobil dan drama kembali dimulai. Ketika Kira maunya duduk di pangkuan Tista daripada duduk sendiri, akhirnya Tista terpaksa duduk di samping kursi Renan dengan Kira di pangkuannya. Mami tahu nggak? Kira punya sahabat di sekolah. Mami, namanya Ara, cerita Kira dengan begitu ekspresif ketika mobil mulai melaju pelan. Kira suka banget bermain sama Ara, soalnya Ara baik sama Kira. "Baik seperti apa?" tanya Tista terlihat ingin tahu. "Ara mau bertukar mainan dan makanan sama Kira. Mami, Ara juga bilang Kira boleh anggap ibunya Ara jadi ibunya Kira." Renan ingat cerita itu ketika Kira pertama kalinya menangis karena menjadi satu-satunya yang tidak memiliki ibu di kelasnya. Kira bercerita bahwa ada temannya yang mau berbagi ibunya dengan Kira. "Tapi Kira nggak mau kok, Mami," lanjut putrinya. "Karena waktu itu Dedi kasih tahu Kira kalau Kira punya mami. Kira jadi nggak mau punya mami yang lainnya, karena kan Kira punya mami sendiri." Tista tidak menjawab, hanya menyisir rambut Kira dengan jari tangannya, membuat rambut Kira yang agak berantakan menjadi kembali lurus ke bawah. Lalu Mami, waktu Kira nunjukin foto Mami ke Ara bilang Mami mirip sama Kira. Mata Kira terlihat berbinar penuh semangat dan kebahagiaan. Kira senang banget karena Kira mirip sama Mami, soalnya Mami cantik banget. "Mami cantik," balas Tista sembari menaikkan alisnya. Kira mengangguk. "Cantik banget," jawabnya tegas. "Mami adalah mami tercantik di dunia." Tista tertawa mendengar ucapan polos Kira, apalagi putrinya itu kemudian memamerkan giginya dengan senyuman lebarnya. Matanya masih berbinar penuh kebanggaan ketika menatap Tista. "Kira juga cantik banget," sahut Tista akhirnya. "Jauh lebih cantik dari Mami." "No, Mami," tolak Kira sembari kemudian memberikan jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi bentuk V. Kira nomor 2-nya setelah Mami, yang nomor 1, nomor 3-nya Oma, nomor 4-nya. Kira menjeda ucapannya dengan menguap panjang hingga matanya basah. "Nomor 4-nya baru Ara, Mami." "Kira ngantuk ya? Tidur lagi ya."
Kira mengangguk dengan pasrah, lalu memosisikan dirinya nyaman di pangkuan Tista untuk tidur. Setengah sadar, putrinya itu menggumam tidak jelas sebelum akhirnya jatuh tertidur di pelukannya lagi. Pengaruh obatnya mulai bekerja. Rupanya Renan akhirnya memelankan laju mobilnya agar putrinya itu bisa nyenyak dalam tidurnya. Keheningan panjang yang kemudian tercipta dipecahkan oleh helaan nafas teratur dari putrinya yang jadi seperti putri tidur sekarang. Renan tersenyum gemas karena helaan nafas Kira membuatnya tergoda untuk menoleh demi melihat wajah tidur Kira. Namun bukan wajah pulas anaknya yang ia dapatkan kemudian. Renan terpaku pada Tista yang kini menyapukan bibirnya di puncak kepala Kira dengan begitu lembut. Renan melihat betapa luwesnya wanita itu ketika memperbaiki posisi tidur Kira dan memeluknya dengan erat. Kembali kecupan wanita itu berikan di puncak kepala Kira. Renan tahu Tista melakukannya tanpa sadar dan hanya mengikuti nalurinya. Renan tahu, namun ia tetap berharap bahwa naluri itu pula yang nantinya akan menahan Tista di sini. Mobil yang dikemudikan Renan mulai memasuki sebuah perumahan elit ibu kota yang sering disebut sebagai Beverly Hills-nya Indonesia. Tista tahu karena sejak dulu memang perumahan ini terkenal dengan harga fantastisnya. Tidak semua orang bisa memiliki rumah di perumahan ini, tapi yang ia tidak tahu ternyata Renan tinggal di perumahan ini. Portal di pos satpam langsung terbuka begitu mobil Renan mendekat, seolah sudah yakin siapa yang ada di dalam mobilnya. Renan hanya membunyikan klakson 2 kali sebelum melajukan mobilnya melewati portal yang terbuka itu, melewati beberapa rumah super mewah yang ada di sepanjang komplek perumahan. Renan membelok ke beberapa rumah hingga akhirnya berhenti di sebuah rumah mewah yang desainnya benar-benar seperti istana. "Ini rumah kita, Mami," ucap Kira sembari menunjuk ke rumah itu dengan penuh semangat. Kira udah kangen banget mau pulang ke rumah sama Mami. Tista tersenyum saja mendengarkan Kira yang kemudian masih asik bercerita mengenai rumah yang dia tinggali bersama ayahnya itu. Pagar langsung terbuka bahkan sebelum Renan sempat membunyikan klakson, dan akhirnya mobilnya memasuki pekarangan luas yang memiliki air mancur di tengahnya. Mobil berhenti di depan teras rumah itu dengan 5 petugas berpakaian serba hitam yang sudah hadir menyambut. Renan keluar lebih dulu, lalu melemparkan kunci mobilnya ke salah satu pegawainya yang langsung sigap menangkapnya. Renan lalu memutari mobil untuk kemudian membukakan pintu untuk Tista dan Kira. "Gendong Daddy yuk baby," ajaknya sembari mengulurkan kedua tangannya pada Kira. Kira langsung menggeleng. "Kira mau gendong Mami aja Daddy," tolaknya dengan nada manjanya. "Nanti Mami capek sayang," desak Renan lagi. "Yuk sama Daddy ya." Kira agak memberengut sebelum kemudian mengganggu dan menyambut uluran tangan Renan. Kira akhirnya naik ke gendongan Renan lalu memeluk leher Dedinya dengan tatapannya yang tetap mengarah ke Tista. Benar-benar tidak mau melepaskan maminya dari jangkauannya sedetik pun. Tista keluar dari mobil lalu menutup pintunya dan akhirnya menatap ke arah Kira. "Sini gendong Mami, Mami nggak capek kok," ucapnya mengalah pada keinginan putrinya. Kira langsung tersenyum lagi dan dengan cepat mengulurkan tangannya pada Tista. Tista mengambil putrinya itu dari ayahnya dan membawanya ke gendongannya. Kira langsung memeluk lehernya erat, tertawa dengan begitu bahagianya, membuat Tista akhirnya ikut tersenyum tanpa sadar. Tista pun heran bagaimana bisa ia tidak risih sama sekali meskipun ditempeli seperti itu terus. Tista justru merasa agak senang dan ia tidak tahu apa alasannya hingga ia bisa merasakan ini. Renan akhirnya mendahului mereka masuk, membiarkan pegawainya yang mengurus barang-barang mereka.
Tista mengikuti dengan matanya yang mengamati sekitar. Rumah yang begitu asing tapi anehnya terasa nyaman. Tista sangat menyukai desain rumah ini karena cocok dengan seleranya. Renan berhenti melangkah lalu mengatakan sesuatu pada beberapa asisten rumah tangganya yang menyambut di dalam rumah. Entah apa yang diucapkan Renan, tapi kemudian para asisten rumah tangga itu menatap ke arah Tista dan Kira. "Mami," panggil Kira sembari menegakkan punggungnya di gendongan Tista. Kita ke kamar Kira ya." Kira mau lihatin kamar Kira ke Mami. Mami pasti suka. Panggilan Kira pada Tista membawa tatapan berbeda dari para ART. Ada yang kemudian menatap dengan kaget, shock, dan ada juga yang terlihat terenyuh. Tista langsung mengalihkan tatapan, tidak suka mendapat perhatian dari orang-orang yang tidak ia kenal. "Oh ya," balas Tista akhirnya sembari tersenyum lembut pada Kira. "Mami jadi nggak sabar." "Iya," jawab Kira dengan anggukannya. "Kamar Kira ada di lantai 2. Mami, kita kesana yuk sekarang." Mami capek nggak gendong Kira naik tangga. "Mami oke," jawab Tista tegas. "Yeay." Kira lalu menoleh pada Renan. Dedi, ayo kita ke kamar Kira," ajaknya. Renan menoleh, lalu tanpa menunda langsung mengangguk. "Yuk," sahutnya, tak lupa dengan senyuman yang hanya ia berikan pada Kira. Ketiganya lalu menuju ke lantai 2, tepatnya ke kamar Kira. Tista masih sibuk mengamati desain rumahnya saat akhirnya mereka sampai di depan sebuah kamar yang terdapat gantungan bertuliskan Kira's Room berwarna merah muda dan dihiasi gambar-gambar kartun lucu. Renan membukakan pintu untuk ketiganya dan Tista melangkah masuk tanpa berpikir. Dia berhenti di ujung ruangan demi menatapi desain kamar Kira yang membuatnya terpaku di tempatnya. Mata Tista berkeliling hanya demi melihat bagaimana kamar Kira saat ini bisa terlihat begitu mirip dengan kamar yang ia gunakan dulu. Hiasan dindingnya, perabotannya, juga peletakannya, semuanya begitu mirip dengan yang ada di ingatan Tista. Kira pernah lihat foto kamarnya Mami waktu kecil di rumah Opa dan Oma. Terus Kira akhirnya minta dibikinin kamarnya Kira jadi sama kayak kamarnya Mami dulu. Mata Kira terlihat berbinar dengan begitu semangatnya. "Biar Kira bisa sama kayak Mami." "Mami suka nggak?" Tista mengangguk, hampir kehabisan kata. "Suka banget," jawabnya. Mami jadi ngerasa kayak lagi di kamarnya Mami sendiri. Mata Kira semakin berbinar. Kalau Mami suka banget," gumam Kira sembari mengetuk jarinya ke dagu. "Kamarnya Kira boleh buat Mami deh." Di sela rasa harunya, Tista tertawa kecil. "Terus Kira nanti tidur di mana kalau kamarnya buat Mami?" tanyanya. "Kira pengen boboknya sama Mami juga," balas anak itu. Mulai agak berani meski tetap saja terdengar nada ragu di ucapannya. "Tapi kamarnya tetap buat Mami kok. Nanti Kira minta Dedi tulisin Mami's Room di pintu kamarnya. Kira cuma bobo aja di sini sama Mami. Oh iya, sama ganti baju juga di sini. Soalnya bajunya Kira semua di lemari itu. Nanti Mami bajunya ditaruh di kamar sebelah aja, soalnya lemarinya lebih besar." Kira tampak berpikir lagi, lalu mencentikkan jarinya. "Kira juga belajar di sini, Mami. Soalnya meja belajarnya Kira adanya di sini." Tista tertawa lagi, lalu mengusapi rambut Kira. Pada dasarnya kamar ini tetap adalah milik Kira, tapi Kira ingin Tista juga memakai kamar ini untuk tidur bersamanya. Kepolosan Kira membuat Tista merasa gemas, rasa yang jarang sekali ia rasakan pada seseorang. Setelah memastikan Kira tidur dengan nyenyak, Tista turun ke lantai 1 untuk mengambil minum. Tista masih asing dengan rumah ini, tapi dia tahu di mana dapurnya karena sudah melihatnya tadi. Kondisi dapur yang sepi membuat Tista merasa bersyukur karena memang sekarang sudah cukup malam. Tista akhirnya segera mengambil gelas dan mengisinya dengan air dari dispenser. Agak terburu hanya demi menghindar dari kemungkinan bertemu dengan orang lain di sini. Namun usahanya sia-sia karena kemudian ia melihat salah satu ART Renan yang tadi juga menyambut mereka memasuki dapur sembari membawa tong sampah
yang plastiknya sudah diganti. ART yang usianya mungkin sudah 50-an tahun itu awalnya agak kaget melihat Tista, tapi kemudian dia tersenyum ramah. Tista mengangguk sopan lalu segera menghabiskan minumannya. Mbak, panggil wanita parubaya itu yang membuat Tista tak punya pilihan selain menyahutinya. Iya bu, sahut Tista akhirnya. Jangan panggil bu mbak, panggil saja bibi atau panggil Wulan saja juga boleh mbak, ucap Wulan dengan sopan dan ramah. Tista hanya menanggapi dengan senyuman canggung. Maaf mbak kalau saya lancang menanyakan ini, apa mbak ini ibunya Nonpira? Tista menurunkan gelasnya, matanya menumpu pada isi gelasnya yang tersisa setengah. Butuh waktu cukup lama untuk Tista kemudian mengangguk. Iya, jawabnya pelan. Alhamdulillah, ucap Wulan tiba-tiba dengan suaranya yang tercekat. Tista menoleh kembali pada Wulan dan dia melihat mata wanita itu basah. Wulan mengusapi wajahnya tampak berusaha menguasai perasaannya sendiri. Maaf mbak, saya jadi menangis, gumam Wulan akhirnya. Saya hanya terharu karena akhirnya Nonpira bisa bertemu dengan ibunya. Saya lega mbak. Wulan semakin sibuk menghapus air matanya, sedang Tista justru hanya diam tanpa merespon lebih jauh. Nonpira sering sekali bertanya ke saya tentang sosok ibu mbak. Nonpira bilang dia pengen tahu ibu itu seperti apa, cerita Wulan tanpa diminta. Setiap saya selesai cerita, Nonpira pasti cuma diem aja, tapi lama diemnya mbak habis itu jadi kelihatan sedih, tapi setiap hari selalu minta diceritain ibu itu seperti apa. Jadi saya pun lama-lama gak tega mbak. Aduh Wulan dengan terisak pelan. Terus pernah suatu hari Nonpira akhirnya tanya, kenapa kok cuma dia sendiri yang gak punya ibu. Rasanya seperti ada puluhan pisau menancap di dadanya, secara bersamaan berusaha memberinya rasa sakit yang akhirnya membuat Tista hampir mati rasa. Hanya basah matanya saja yang akhirnya membuat Tista yakin ia masih bisa merasakan rasa sakitnya. Saya sampai bingung sekali mau menjawab bagaimana mbak. Nonpira sampai bilang dia iri dengan teman-temannya yang punya mami, tapi dia enggak. Wulan berusaha mengontrol isakannya, menghapus lagi air matanya. Tapi saya senang sekali akhirnya Nonpira bisa berkumpul lagi sama ibunya mbak. Alhamdulillah. Tista meremas gelasnya dengan basah yang lama-lama mengaliri wajahnya. Tista mengusapinya sembari kemudian mengalihkan wajahnya agar Wulan tak melihat air matanya. Tista baru mulai mengendalikan dirinya ketika mendengar Wulan tiba-tiba terkesiap. Tuan, sapa Wulan agak gelagapan karena tertangkap sedang menangis. Tista mendongak melihat Renan yang melangkah memasuki dapur lalu memberikan kode pada Wulan untuk meninggalkannya dan Tista berdua. Wulan yang paham langsung membungkuk sedikit dan melangkah keluar tanpa pamit. Renan menoleh ke arahnya dan Tista tidak berusaha menutupi wajahnya. Bisa Tista lihat pria itu agak kaget melihat air matanya, tapi pada akhirnya Renan tidak berkomentar apa-apa. Ada apa? Tanya Tista dingin. Renan menatap lurus padanya. Tinggallah di sini, ucapnya tiba-tiba yang membuat Tista menaikkan alisnya pada Renan. Pria itu baru saja memintanya untuk tetap tinggal. Renan mengangguk seolah mengatakan bahwa Tista tidak salah dengar. Masih dengan tatapan lurusnya, Renan menghela nafasnya. Tinggallah di sini, Tista.